Selamat sore adik-adik, selamat berjumpa dengan Ibu Yosi dalam Dongeng Anak. Kali ini Ibu akan mengambil judul Katak dan si Monyet yang Rakus. Sudah siap? Baik. Pada zaman dahulu ada seekor katak dan monyet yang bersahabat. Tapi hubungan mereka sering hanya menguntungkan sebelah pihak. Katak yang baik hati sering dikelabuhi dan dimanfaatkan oleh si monyet demi kepentingan pribadinya. Tapi si katak selalu dapat memaafkan si monyet karena menganggapnya sebagai sahabat. Berbeda dengan sifat si katak, sifat si monyet sangat berlawanan. Monyet itu sangat licik, banyak akal, dan sangat rakus. Tak jarang dia dijauhi oleh teman-temannya karena sifatnya tersebut. Tapi memang sudah dasar dari wataknya, hal tersebut tidak membuat monyet itu menjadi sadar akan kesalahannya. Sebagaimana julukannya yang disandangnya sebagai monyet yang rakus, monyet itu sangat senang sekali makan. Buah pisang adalah makanan favoritnya. Dia sering mencuri buah pisang di kebun Pak Tani. Tapi terakhir kali dia mencuri buah pisang, dia hampir tewas karena dikejar-kejar oleh Pak Tani yang ingin menangkap karena ulah nakalnya. Hingga pada suatu hari, saat monyet itu tengah melamun sendiri, dia teringat pada katak sahabatnya. Dia berniat untuk mengajak sahabatnya tersebut untuk menanam buah pisang sendiri. Jika dia punya buah pisang sendiri, tentunya dia tak harus repot membahayakan dirinya hanya untuk mencuri buah pisang milik Pak Tani yang sangat galak itu. Akhirnya dia pun menemui si katak yang tinggal di pinggir sebuah sungai. Ketika mendengar ide dari si monyet untuk mengajaknya menanam pohon pisang sendiri, si katak sangat senang dan menyambutnya dengan antusias. "Hai katak sahabatku, jika kita memiliki pohon pisang sendiri, tentu kita bisa tiap hari makan enak. Bayangkan lezatnya buah pisang itu, sangat manis dan menggiurkan," kata si monyet merayu. "Wah, benar sekali idemu itu. Aku juga ingin sekali dapat makan buah pisang. Tapi karena aku tak bisa memanjat, aku tak bisa memakannya," kata si katak. "Kau tak usah khawatir sahabatku. Jika kau tak bisa memanjat, maka aku yang akan memanjat dan mengambilkannya untukmu," kata si monyet lagi. "Baiklah, kalau begitu mari kita mencari pohon pisang. Kita tunggu saja di tepi sungai ini, karena biasanya ada pohon pisang yang hanyut terbawa arus," kata si katak. Akhirnya mereka pun menunggu ada pisang yang hanyut terbawa arus sungai. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada sebuah batang pohon pisang yang terlihat mengambang terbawa arus. "Hai katak sahabatku, itu ada pohon pisang yang hanyut. Cepatlah kau berenang ke sana dan seret pohon itu ke pinggir sungai. Aku tak bisa mengambilnya karena aku tak bisa berenang," kata si monyet. Si katak itu pun mengikuti saran monyet temannya itu. Dia berenang ke tengah sungai dan menyeret pohon pisang itu ke pinggir sungai. "Sekarang kita tunggu lagi pohon pisang yang hanyut, agar aku dan kamu sama-sama memiliki satu pohon untuk ditanam," kata monyet. "Baiklah, kita tunggu saja di sini," kata si katak. Tapi setelah lama mereka menunggu, tak ada satu pohon pisang yang dapat mereka temukan. Hingga sore menjelang, tak ada lagi pohon pisang yang hanyut terbawa arus sungai. "Sepertinya tak ada lagi pohon pisang yang hanyut hari ini. Kalau begitu, pohon ini biar aku bawa, dan kamu tunggu saja pohon pisang berikut
Berikutnya esok hari, kata si monyet. Ah, tidak bisa. Kan aku yang mengambil pohon pisang ini dari sungai. Jadi pohon pisang ini seharusnya menjadi milikku, kata si katak sedikit protes. Monyet pun mencari akal agar dia dapat menipu si katak demi keuntungannya sendiri. Baiklah, kalau begitu, agar lebih adil, bagaimana kalau pohon pisang ini kita bagi dua? Kata si monyet. Ide yang bagus. Baiklah kalau begitu, jawab si katak. Aku dapat bagian atas, kamu dapat bagian bawah, kata si monyet. Dia berusaha menipu si katak dengan memberi bagian pangkal pohon. Karena dia berpikir pada pohon pisang yang berbuah adalah bagian atas. Jadi dia meminta bagian atas agar dapat cepat berbuah. Kok begitu? Kamu curang, monyet. Yang berbuah kan bagian atas. Bagaimana aku dapat bagian pangkal pohon? Mana mungkin bisa berbuah? Tanya si katak. Jangan khawatir sahabatku. Walaupun bagian pangkal, jika kau rawat dengan baik, pasti juga dapat berbuah. Kan kita ini sahabat. Mana mungkin aku menipumu? Kata si monyet, menjalankan siasatnya. Dan akhirnya si katak dengan berat hati menerimanya karena dia yakin bahwa sahabatnya itu tidak mungkin akan menipu dirinya. Akhirnya mereka berdua membawa bagian pohon pisang ke rumah masing-masing untuk mereka tanam. Dalam beberapa hari, pohon pisang yang ditanam oleh si monyet sudah layu dan mati. Tentu saja karena pohon pisang bagian atas tak memiliki akar dan tak bisa hidup. Berbeda dengan pohon pisang milik si katak. Kini telah mulai bertunas dan keluar daunnya. Satu minggu kemudian, si monyet berkunjung ke tempat si katak. Dia berniat untuk melihat tanaman pisang milik si katak. Apakah mati seperti tanaman miliknya? Tapi si monyet sangat kaget ketika melihat tanaman si katak tumbuh dengan subur. Kini dia sadar bahwa dulu dia telah memilih bagian pohon yang salah. Dia pun mulai mencari siasat untuk dapat menikmati buah pisang milik si katak. Setiap 2 minggu sekali, si monyet berkunjung ke rumah si katak. Dia berdalih, bertamu, dan melihat hasil kerja si katak. Apakah sesubur pohon pisangnya? Padahal dia hanya berusaha melihat apakah buah pisang si katak sudah berbuah, sehingga dia dapat memetiknya. Hal tersebut dia lakukan secara berulang dan terus-menerus. Hingga pada suatu hari, akhirnya pohon pisang milik si katak sudah masak dan siap dipanen. Hai kawan, bagaimana kabar pohon pisangmu kali ini? Apakah sudah masak? Tanya si monyet. Wah, tepat sekali kau datang. Pohon pisangku sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanen hari ini. Bagaimana dengan pohon pisangmu? Tanya si katak. Sama, pohon pisangku juga sudah masak dan sudah siap untuk dipanen. Rencananya besok aku mau petik, kata si monyet berbohong. Baguslah kalau begitu. Jika aku boleh minta tolong, maukah hari ini kau memanjat pohon pisangku? Karena aku tak bisa memanjat, pinta si katak. Mendengar permintaan dari si katak, si monyet sangat senang. Karena hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggunya selama ini. Dan dia dapat makan buah pisang dengan puas. Tentu saja katak sahabatku, aku kesini memang untuk menolongmu. Kalau begitu, mari kita menuju pohon pisang milikmu, jawab si monyet dengan licik. Mereka berdua menuju pohon pisang milik si katak dan dengan cepat si monyet yang rakus itu memanjat pohon pisang itu.
Dan di atas pohon, monyet itu pun mulai memetik satu persatu buah pisang. Bukan untuk diberikan kepada si katak yang menunggunya di bawah, melainkan dia makan sendiri di atas pohon. Wah, kau memang pandai menanam pohon pisang, kawan. Pisangmu ini terasa sangat manis dan lezat, teriak si monyet dari atas pohon. Hai monyet, kenapa kau makan pisangku? Jatuhkan beberapa pisang untukku. Jangan kau makan sendiri di atas pohon, teriak si katak dari bawah. Hai katak kawanku, kau ini sangat bodoh. Kau ini katak. Kau ini tidak bisa makan buah. Tapi kau makannya serangga. Lebih baik kau pergi saja mencari nyamuk untuk kau santap. Biar buah pisang yang lezat ini aku saja yang memakannya. Karena buah lezat ini sayang sekali bila harus dibagi denganmu. Hahaha, jawab si monyet. Mendengar jawaban si monyet yang seperti itu, si katak merasa sangat marah. Dia sangat kecewa pada si monyet yang selama ini ia anggap sebagai sahabat. Ternyata monyet itu sangat egois. Akhirnya si katak pun masuk ke dalam rumah dan mengambil alat untuk menebang pohon pisang itu. Baiklah monyet yang rakus, habiskan saja semuanya. Aku tak butuh lagi pisang ini. Maka pohon pisang ini akan segera kutebang dan kubuang ke sungai, kata si katak, kemudian mulai menebang pohon pisang itu. Mendengar perkataan si katak, si monyet pun mempercepat makannya. Dia berpikir sangat sayang jika buah pisang yang lezat itu dibuang begitu saja di sungai. Dengan sekuat tenaga, si monyet mempercepat makannya. Tapi karena kekenyangan, si monyet tak sanggup lagi memakan semua buah pisang yang ada. Tapi karena sifatnya yang rakus, dia tetap memaksakan diri untuk terus memakannya. Tapi sayang, sebelum dia selesai memakan semua buah pisang itu, pohon pisang sudah mulai oleng dan mulai roboh. Si monyet berusaha melompat untuk menghindar agar tak ikut jatuh dengan pohon pisang tersebut. Tapi sayang, karena kebanyakan makan dan kekenyangan, tubuhnya menjadi berat dan sulit untuk bergerak. Akhirnya monyet itu pun jatuh ke tanah bersama dengan pohon pisang. Dan dia pingsan karena tertimpa pohon pisang itu. Dan si katak meninggalkan begitu saja tanpa mau menolong monyet yang serakah dan rakus tersebut. Nah adik-adik, demikian cerita dongeng si katak dan si monyet yang rakus. Jadi ibu berharap kalian tidak seperti si monyet yang mempunyai sifat rakus dan egois, melainkan seperti si katak. Sampai jumpa.